Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini, satu resep untuk dua musim. Yakobus pasal 5 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudaraku, hidup manusia bergerak seperti pendulum jam, berayun antara dua kutub, penderitaan dan sukacita, tangisan dan tawa, musim kering dan musim panen. Tidak seorang pun yang selamanya berada di satu kutub saja. Pertanyaannya bukan apakah kita akan mengalami keduanya, melainkan bagaimana kita meresponnya. Dan Yakobus memberikan jawaban yang mengejutkan dalam kesederhanaannya. Di kedua musim itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nah, ayat ini membuka bagian terakhir surat Yakobus yang sepenuhnya berfokus kepada doa. Setelah menasehati jemaatnya untuk bersabar dari ayat 7 sampai dengan 11 dan menjaga integritas perkataan ayat 12, maka kini Yakobus mengarahkan mereka kepada respon yang paling mendasar di dalam kehidupan iman, yaitu doa dan pujian. Perintah pertama ditujukan kepada orang yang menderita. Yakobus berkata, baiklah ia berdoa. Nah, kata Yunani kakopateo yang diterjemahkan menderita mencakup berbagai bentuk kesulitan, penindasan ekonomi, penyakit, kehilangan, penganiayaan, atau tekanan hidup secara umum. Ini adalah kata yang sama akarnya dengan penderitaan para nabi di ayat 10, menghubungkan pengalaman jemaat dengan pengalaman para nabi. Nah, respon yang diperintahkan bukan mengeluh, bukan balas dendam, bukan putus asa, tapi berdoa. Kita Mazmur penuh dengan doa-doa orang yang menderita. Doa yang jujur yang kadang penuh air mata dan pertanyaan, tapi selalu diarahkan kepada Tuhan. Pemazmur berkata, ketika aku dianiaya, aku berseru kepada nama Tuhan. Aku mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub dan aku diselamatkan. Mazmur 15 ayat 1. Nah, perintah kedua ditujukan kepada orang yang bergembira. Baiklah ia menyanyi. Nah, kata Yunani, eutimeo, bukan sekedar perasaan senang karena hidup sedang enak. Kata ini lebih menggambarkan semangat, keberanian, dan keyakinan iman, bahkan di tengah situasi yang sulit. Di dalam Kisah Rasul 27, Paulus memakai kata yang sama untuk menguatkan para pelaut di tengah badai. Paulus berkata, kuatkan hatimu. Jadi sukacita yang dimaksud Yakobus bisa muncul bukan karena keadaan luar yang menyenangkan, tapi karena pengalaman, kebaikan, dan kekuatan Tuhan di tengah pergumulan. Kata menyanyi berasal dari kata Yunani salo yang berkaitan dengan kata mazmur. Awalnya kata ini berarti memetik senar, tapi kemudian dalam perkembangannya menjadi istilah umum untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Nah, bagi Yakobus, respon yang tepat ketika kita mengalami kebaikan Tuhan bukanlah membanggakan diri sendiri, seperti para pedagang sombong di pasal 4 ayat 16. Tapi kita memuji Tuhan yang menjadi sumber segala kebaikan. Saudara, perhatikan pola yang indah di sini. Di dalam penderitaan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Di dalam sukacita, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui nyanyian pujian. Dua keadaan yang berbeda, tapi arah yang sama, berarah dan menuju kepada Tuhan. Inilah inti kehidupan iman. Di setiap musim, di setiap keadaan, Tuhan adalah tujuan dan sumber kekuatan kita. Seperti kata Paulus, dalam segala keadaan, aku telah belajar mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11. Doa dan pujian adalah nafas kehidupan orang percaya di musim apapun itu. Dan sebagai refleksi, doa dan pujian adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam penderitaan
doa menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak hanyut. Di dalam sukacita, nyanyian pujian menjadi pengakuan bahwa setiap kebaikan berasal dari Tuhan. Apapun musim yang sedang kita jalani, Tuhan layak menerima respon dari hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengarahkan hati kami kepadamu, baik dalam penderitaan maupun di dalam sukacita. Ketika kami menderita, biarlah doa menjadi respon pertama kami. Ketika kami bergembira, biarlah pujian mengalir dari bibir kami. Di setiap musim kehidupan, biarlah Engkau tetap menjadi pusat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.